Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan? Kadang bermada keras dan buat hati sedih. Saya ceramah ke satu tempat. Ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya Bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini taubat, dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya, Pak Ustadz. Malam, dia ngomong begini, Pak Ustadz. Kalau abang mati, nanti gimana? Ustadz Somad bercakap 1 jam, tak masuk ke hati orang. Istri solihah, 5 kata cuma. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya yang dari mulut ke mulut sampainya. Tapi kalau yang dari hati, ke hati juga sampai. Kira-kira yang saya sampaikan 1 jam lebih ini sampai ke hati apa tidak? Jangan pernah muak, Bu. Jangan pernah bosan untuk menasehati. Ibu suaminya nggak sholat. Nggak sholat, Pak Ustadz. Kok bisa nggak sholat? Karena dulu kami sama-sama nggak sholat. Tapi kemudian saya merasa kita ini akan mati, saya taubat, saya hijrah. Kira-kira membuat suami ibu itu segera sholat bagi Allah susah atau payah? Rusak tauhid ini. Membuat suami itu tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, payah atau mudah bagi Allah? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Dia ingin menguji ibu supaya tetap berdakwah. Saya ini kan menceramahi orang yang sudah baik-baik ini kan. Cuman agak sedih aja sedikit. Tapi ibu menceramahi orang bukan dengan tablik akbar pengajian, mengajak. Sembayang bang, sembayang bang. Sambil masak sahur. Sepohon kayu daunnya rimbun. Kalau abang mati ku belaki lagi. Apa kau bilang katanya? Sakit kali hatiku dengarnya. Sembayang laku kalau gitu kan. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat daripada cakap. Apa dia? Doa. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa pergi umroh. Nanti waktu umroh itu tawaf sunat sekali. 7 putaran itu doanya 1 saja. Lakiku sembayang, 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 lakiku sembayang. 7 putaran itu doanya tak usah ganti-ganti. Lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya kawan, kita udah putaran keberapa? Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya orang, kau doa kau tadi dari tadi lakiku sembayang? Iya. Lakiku pun gitu juga. Ayo kita sama. Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata plong. Supaya kalau berdoa tuh tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang. Berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa itu tangannya gini aja. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih, nggak apa-apa. Jadi kalau kita sedang susah, serius kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah. Itu gunanya. Kadang kita tengok air ini tenang, tapi sebetulnya air beriak tanda. Ada orang yang kita tengok tenang, tapi sebetulnya enaklah Ustadz. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan sini. Aku nggak bisa Pak Ustadz, aku punya masalah, aku cuma di rumah aja. Apa masalahmu? Keningku berbisul Pak Ustadz. Aku malu jumpa orang, jadi aku di rumah aja. Jadi disangkanya yang pergi-pergi itu tak berbisul. Kata yang pergi itu, aku berbisul juga. Itulah maka aku dari tadi tak duduk. Rupanya bisul dia di... Setiap kita ini punya masalah. Betul? Istrinya baik, lakinya Fir'aun. Laki baik, bini, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot.
Saya heran, entah kenapa hantu tuh banyak perempuan. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Mak Lampir, Suster Ngesot, Nenek Sihir. Heran deh, kok banyak. Ini diskriminatif ini. Hantu laki-laki cuman genderuwo. Hah? Kolor hijau? Jadi apa tadi pembahasannya? Hah? Suami tak sembahyang. Kenapa dibuat Allah kita ini punya ujian hidup? Supaya kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Ad-doa silahul mu'min. Setiap kita ini punya masalah. Bertamu saya ke rumah orang. Kaya. Semua tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Pala bercerita dia sama saya. Rupanya ujian hidupnya ya Allah tak terkatakan dengan lisan. Andai ganti posisi, saya di posisi dia tak sanggup saya mendengar cerita hidup. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya udah banyak ketemu orang dari Sabang sampai Papua kemana-mana. Macam-macam curhat cerita orang. Inti kesimpulannya saya tarik, hidup ini semuanya punya masalah. Yang tak punya masalah cuma orang gila. Maka kalau mau tak bermasalah, jadilah. Nggak ada saya bilang begitu. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal, orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf, hamil karena perbuatan, misal na'udzubillah, orang baik-baik, tiba-tiba perbuatan yang tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, na'udzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja berdua. Itu di TV One itu mana ada jamaahnya? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah. Saya kedok. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286. Turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kau cakapkan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau kau diam, yuhasibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran, macam saya tadi lah. Orang kecil pakai, pasti terlintas di pikiran kalian kan? No? Macam dalam kelambu saat ini kita. Itu berdosa itu. Berdosa. Karena bunyi ayatnya, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau cakapkan, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yu'asibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begini, semua yang kesimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga, kami tak sanggup ya Rasulullah. Tak sanggup kami hidup kalau begini. Turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati selama tak kau cakapkan, maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa
Usaha, itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik, tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir, maka dia hanya bisa berkata la haula wala quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk. Itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4. Diletakkannya motor di bawah pohon. Dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi. Dikuncinya ban motor itu ke tiang. Ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok, pohon kayu itu pun disingsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll-scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cemana kejadiannya? Kau kunci? Ku tinggalkan. Mampus lah kau. Kurang usaha, ada ikhtiar. Anak baik-baik datang dari kampung, tinggal di kos-kosan, sengaja di kos-kosan satu kampung, pakai hijab, orangnya baik, tidak pacaran, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nauzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor. Nauzubillah, terjadi macam yang terjadi. Takdir. Tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran, baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung. Marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh kau katanya. Jelas? Ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu, itu kita memilih atau tak memilih? Memang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa, Banjar, Bugis, Afrika, Cina, itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu. Kau gunakan. Habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Suami saya sudah mengecapkan talak kepada saya, tapi suami tidak merasa mengucapkan. Berarti dia amnesia. Dan sekarang saya sudah pisah rumah 2 tahun. Suami tetap nggak mau ngurus cerai. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Kalau padi, katakan padi, supaya jangan tetampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, supaya jangan tenanti-nanti.